Halo Sobat Pendidik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai alat evaluasi tes keterampilan berbicara. Berbicara sering sekali dianggap mudah karena dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun sesungguhnya keterampilan berbicara tidak semudah seperti apa yang dilakukan sehari-hari. Karena terdapat pakem-pakem atau aturan yang harus diperhatikan, baik itu secara formal maupun non-formal. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa di antara 4 keterampilan berbahasa, di mana berbicara merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak kita, kebutuhan perasaan, dan keinginan kita terhadap orang lain. Tes berbicara perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi pengukuran mengenai kemampuan peserta didik dalam keterampilan berbicara. Komponen sasaran tes terdapat 3. Yang pertama, objek 1, penggunaan bahasa lisan. Objek 2, penguasaan isi pembicaraan. Dan objek 3, penguasaan teknik dan penampilan berbicara. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pendidik dalam tes berbicara. Yang pertama, bentuk berbicara. Yang kedua, waktu. Dan yang ketiga, bahan atau media. Bentuk berbicara yang pertama yaitu pembicaraan berdasarkan gambar. Proses tes berbicara dengan bentuk ini yaitu dengan menyajikan gambar, kemudian meminta peserta didik untuk menceritakan apa yang ada dalam gambar. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat kefasihan berbicara peserta didik. Yang ketiga, bercerita, di mana teknisnya peserta didik diminta untuk menceritakan suatu hal, baik berdasarkan rangsangan yang diberikan secara visual, audio, ataupun berdasarkan pengalaman yang dialami. Yang keempat, pidato. Bisa menggunakan metode manuskrip, yaitu dengan membaca naskah atau dengan menghafal naskah. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, menanggapi. Bentuk ini merupakan kegiatan stimulus respon. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur tingkat berpikir kritis siswa, termasuk kemampuan mengemukakan solusi terhadap suatu masalah. Persiapan khusus tes berbicara selanjutnya yaitu waktu. Perhitungan waktu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah siswa. Jika alokasi waktu untuk pembelajaran berbicara khususnya untuk tes adalah 2 kali 45 menit, sementara siswa berjumlah 30, maka waktu tes untuk setiap siswa cukuplah berkisar antara 2 menit saja, di mana intinya setiap siswa harus mendapatkan kesempatan yang sama. Persiapan selanjutnya yaitu bahan atau media. Jika tes memerlukan rangsang, baik berupa gambar, suara, atau video, maka bahan tersebut harus dipersiapkan. Tetapi, bahan tes yang harus disiapkan harus dipertimbangkan berdasarkan tema. Bisa hanya satu tema atau beberapa tema untuk kemudian dipilih oleh siswa sebagai peserta tes. Selanjutnya, soal tes berbicara. Ketika persiapan telah dilakukan, maka selanjutnya kita dapat menyusun soal untuk
tes berbicara. Soal tes berbicara tentu saja harus disesuaikan dengan bentuk tesnya. Berikut ini akan diuraikan contoh-contoh soal tes berbicara berdasarkan bentuknya. 1. Tes berbicara berdasarkan gambar, di mana pendidik menyediakan gambar, lalu peserta didik diperintahkan untuk menceritakan maksud dari gambar tersebut. 2. Wawancara, di mana soal-soal sebagai pertanyaan wawancara disiapkan sebelum tes itu sendiri dilakukan. Tujuannya adalah agar tes yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 3. Bercerita. Perbedaan bercerita dengan gambar yaitu pada bahan berbicara tidak harus selalu dibatasi pada gambar yang disediakan, namun dapat berdasarkan rangsangan suara, tayangan, tema tertentu, pengalaman, buku bacaan, atau dibebaskan. Selanjutnya, rubrik penilaian tes berbicara. Rubrik penilaian sebagai pedoman dalam menindaklanjuti hasil tes siswa sangat diperlukan agar hasil penilaian bersifat objektif. Secara sepintas, kita memang dapat mengetahui mana siswa yang sudah terampil berbicara dan mana yang belum. Meskipun demikian, rubrik penilaian harus tetap disusun agar menekan subjektivitas. Rubrik penilaian tidak memiliki format atau sistematika yang baku. Intinya, rubrik penilaian tes berbicara disusun dengan memperhatikan bentuk tes berbicara, aspek serta kriteria yang hendak dinilai, dengan mengacu pada tujuan apa yang hendak dicapai. Hal ini memungkinkan rubrik penilaian untuk setiap bentuk tes berbicara menjadi berbeda. Berikut ini disajikan contoh rubrik penilaian berbicara, khususnya untuk keterampilan menanggapi. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.